Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman yang menyaksikan channel ini sehat selalu, diberikan nikmat sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba membuat bor cordless yang tanpa kabel, pakai baterai, dengan menggunakan perangkat utamanya adalah motor DC 775. Motor DC 775 ini nanti akan menggunakan power supply-nya adalah total 12 volt tegangannya. Ini adalah baterai 18650, saya seri 3 menjadi 12 volt. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah antara lain ada rumah baterai atau tempat baterai 18650. Ini saya sarankan pakai yang model yang hard ya, yang keras, jangan yang lembek. Ada yang lembek yang ada pernya sini. Kalau ini plat, jadi kuat, tidak akan jatuh. Tentu saja yang pertama, yang ini adalah yang utamanya motor 775, dan ini adalah arbor dengan diameter dalamnya ini 5 mili konektornya. Dengan ini adalah caknya ya, cak bornya. Ini yang keyless ya, jadi seperti punya cordless yang pabrikan. Ini dijual juga, ini ada. Ini kalau tidak salah dari 0,8 sampai dengan 10 mili. Harga cukup terjangkau lah ya. Yang patut ditekankan bahwa pembuatan bor ini adalah benar-benar bor, bukan screwdriver ya teman-teman ya. Jadi ini karena kita itu direct drive, jadi langsung disambungkan ke sini, ke motor, cak bornya ini, tanpa ada gearbox. Lain halnya kalau misalkan kalau kita punya ini adalah bisa jadi screwdriver karena torsinya kuat tapi speednya lemah. Sedangkan ini kita mengandalkan speed yang tinggi dengan direct drive. Jadi memang tujuan utamanya hanya untuk mengebor, melubangi ya teman-teman ya, tidak untuk seperti halnya baut atau screwdriver untuk membuka baut, mengencangkan baut, itu tidak bisa karena torsinya lemah. Kemudian kembali lagi ke tadi, bahwa yang paling penting juga yang saya gunakan ini adalah ini adalah speed control ya, jadi bisa variable speed. Ini miliknya cordless drill juga, bahan dari spare part dari cordless drill juga, yang bisa dirubah arahnya ke kiri maupun ke kanan. Walaupun ini buat ngebor, saya pikir ini penting bisa ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena di saat mungkin suatu saat macet, pada saat kita ngebor, kita bisa balik arah ke arah kiri putarannya, sehingga bisa melepaskan bornya. Dan yang tak kalah pentingnya, fungsi dari ini ya, variable speed ini. Jadi karena speed ini motor 775 ini sangat tinggi speednya, speed awalnya. Jadi begitu kita kalau dengan model hanya switch bang bang gitu, maka dikhawatirkan akan merusak, mempercepat masa keausan baterai. Jadi kalau kita awalnya speednya rendah dulu, baru kita kencangkan, nah itu yang diharapkan membuat awet baik motornya maupun baterainya. Kemudian bahan-bahan untuk mountingnya ya, jadi mountingnya ini saya bikin ya dari papan bekas peti kemas. Mengapa pakai ini? Karena ini cukup kuat dan rigid, tidak mudah melengkung, tidak mudah patah ya. Kemudian ini handle-nya saya bikin sendiri dari beberapa papan. Yang pertama dari papan jati Belanda tadi ada dua buah. Kemudian bagian tengahnya
saya menggunakan thick block 18 mili. Jadi kebetulan 18 mili ini yang ada di sekitar saya nih, cocok ukurannya dengan ketebalan daripada variable speed ini, switch variable speed. Ukurannya tepat. Nah, mungkin kalau beda 1 atau 2 mili dikarenakan ini tidak rata full ya, jadi ada bagian tonjolan-tonjolannya. Nah, saya kompensasi dengan ini, menambahkan triplek 3 mili di atasnya permukaan dari lapisan yang pertama. Jadi ini tengah-tengahnya ada tripleknya. Jadi untuk mengantisipasi ini ya, biar lebih plug and play, lebih tight and fit, jadi ketat ya, tidak mudah bergeser dan tetap. Kemudian ini saya nanti kan kalau bawaan dari speed controller ini, variable speed ini, ada satu bagian yang seperti yang ini, kabel ini, yang kabel merah ini, yang kabel positif. Negatifnya ini adalah untuk lampu guide ya. Lampu guide bawaannya itu kecil LED-nya. Emang terang sih, tapi sepertinya saya ganti dengan lampu LED HPL ini. Tapi saya lupa nih berapa watt, 1, 3 atau 5 watt. Nanti tadi udah saya coba, cukup terang. Dan ada rumah lampunya, jadi biar lebih estetis ya. Ini sebenarnya tambahan aja. Ini namanya buzzer voltase indikator. Jadi kita bisa mengetahui berapa voltase masing-masing tiap baterainya, tiap selnya. Nah, ini saya sambungkan di sini. Jadi ini yang pertama, koneksi ini adalah koneksi, kita jangan lihat ini dulu ya. Kita koneksi yang ini adalah menyambungkan secara seri. Dari sini dulu, nomor 1 ya. Dari sini baterai masuk sini, menyambung ke positifnya daripada sel yang kedua, negatifnya menyambung pada positifnya sel yang ketiga di sini. Nah, ini nanti kita akan sambungkan ke negatif dari variable speed ini, switch variable speed. Kabelnya adalah yang ini, negatifnya. Kemudian positifnya yang ini yang ke baterai. Sedangkan kalau yang ada tulisannya M1 M2 ini untuk ke motor. Ini positif motor, nanti dihubungkan ke positif motor dan negatif motor. Ingat ya, kalau hitam berarti itu negatif, kabel arus negatif. Jadi ingat, hitam gelap negatif. Nah, mudah sekali mengingatnya. Kemudian tadi udah nih, sekarang langsung kita rakit saja ya. Jadi yang pertama kita rakit adalah kita pasang handle-nya dulu. Handle-nya ini saya bikin manual, jadi betul-betul sesuai dengan kontur tangan saya nih. Bagaimana saya merancangnya karena ini kan kayu tuh sangat sulit ya untuk diukir, dibuat. Jangan sampai kita udah capek-capek buat ternyata keliru. Nah, saya buat dummy-nya atau malnya atau sebagai acuannya saja dari styrofoam. Saya kan mudah kalau styrofoam diukir-ukir, dibentuk-bentuk, kemudian baru saya cetak di papan. Ini seperti ini bekas potongan-potongannya. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara mengukirnya. Itu terserah kalian teman-teman semua untuk melakukannya. Untuk mempersingkat durasi konten ini ya teman-teman ya, biar kita semua bisa mempunyai bor tanpa kabel sendiri dengan biaya yang cukup terjangkau. Oke, sekarang kita mulai rakit ya. Yang pertama kita rakit adalah ini. Nah, kita rakit, sebelumnya kita pasang dulu. Ini kalau kita pasangkan di sini, nah ini ada lubang buat ininya ya, penggeser ke kiri dan ke kanannya dari switch variable speednya itu. Oke,
Kemudian di sini juga nampak ada lubang, jadi jangan salah desain ya teman-teman, biar untuk jalur masuk kabel-kabelnya ini ke arah atas. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya biar persingkat, saya skip aja dulu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya masukkan. Saya rapikan jalur kabelnya biar tidak ada yang ketekuk. Kemudian kita masukkan. Nah, ini coba terbuat dari apa? Ini adalah bekas hanger yang sudah patah, hanger hitam ya, hanger yang biasa. Saya potong, ini saya lubangi, nanti dimasukkan ke sini. Oke, masuk. Ini udah masuk. Kemudian kita tutup dengan papan yang sebelah kirinya. Ya, usahakan jangan sampai tertekuk. Apabila sudah masuk ke dalam celah yang tadi kita bicarakan, yang saya sampaikan, nah kemudian tinggal kita kencangkan dengan baut. Mengapa tidak saya lem? Karena mungkin suatu saat kita perlu melakukan penggantian dari speed control yang tadi ya, jadi akan lebih mempermudah. Oke, kita kencangkan. Kita tes. Oke, ini handle dan switchnya sudah terpasang. Ini kalau kita ke kiri, kalau ini saya kasih ganjilan biar empuk ininya, nanti tinggal kita rapikan. Oke, kemudian kita pasangkan ke base-nya ya. Base-nya ini cukup kuat nih, karena kalau saya sarankan lebih baik kita gunakan papan triplek dari Jati Belanda ini ya, yang dari bekas peti kemas, jadi relatif lebih kuat. Nah, kita pasangkan, kita rapikan biar tidak ada kabel yang terjepit. Oke, ini harus ingat-ingat ya, mana kabel yang buat motor. Ini saya bedakan, kabel yang buat motor, yang buat dinamonya ini yang besar. Ini kalau nggak salah AWG 18, ini AWG 22. Oke, kita tes lagi. Oke, tinggal kita skrup biar lebih kuat. Saya skip dulu ya. Sudah lemah ini. Oke, kita pasangkan lagi yang sebelah kiri. Oke, kita pancangkan yang bagian atas, karena ini beban maksudnya berat dari dinamonya itu cukup lumayan ya. Jadi untuk mengantisipasinya kita harus memasang karena kita tidak menggunakan lem, jadi konsekuensinya kita harus menggunakan skrup
yang lumayan kuat. Oke, good. Terus skrup. Skrup. Oke, sudah selesai handle-nya. Nah, ini karena desainnya handle-nya saya cetak dengan tangan sendiri, jadi lebih ergonomis. Kalau panjangnya ini kurang lebih sekitar 20 cm, lebarnya ini menyesuaikan dari mountingnya dinamo ya, dinamo 775. Nah, kita pasangkan seperti ini. Ini untuk mounting dari untuk pengunci dudukan motor terhadap base-nya ini saya menggunakan baut 4 mili ya, M4. Panjangnya kurang lebih sekitar 2 cm sebetulnya kepanjangan. Nanti ini juga bagian udah ada yang saya potong, karena kalau kepanjangan khawatir mentok di bodi dinamonya. Oke, kita pasangkan. Oke, keempat bautnya sudah terpasang, tinggal kita hubungkan ya. Ini hubungkan arbor cakbornya ke shaft dari mounting shaft dari dinamonya. Ini saya bikin coakan di sini pakai mini grinder biar posisi biar lebih mencengkram lebih kuat ya pada saat kita memasangkan penguncinya dari baut L nya. Kita pasangkan. Oke, pastikan tepat di groove nya, itu pas di lubangnya ya, pas di cekungannya. Oke, satunya lagi ya. Kencangkan biar aman ya, kalau ini speednya speed tinggi. Nah, sudah setengah jadi, tinggal kita solder, hubung-hubungkan baterai dan rumah baterai. Oke, tapi sebelum kita pasang baterai, kita solder ini aja dulu ya. Oke, kita solder kabel yang menuju ke motor atau ke dinamo. Ini merah, kita hubungkan dengan merah. Sebenarnya nggak masalah mau merah kebolak-balik untuk DC, motor DC, karena hanya nanti putarannya akan terbalik. Lain halnya kalau kita lampu LED tidak boleh terbalik ya, nanti bisa menyebabkan LED-nya lama-lama akan putus kalau keseringan terbalik. Oke, sudah matang solderannya ya teman-teman. Kita amankan dengan ya selongsong atau kabel bakar. Oke, kita hubungkan yang kabel negatif ke satunya lagi di bagian negatif dari motor.
Oke. Pastikan solderannya matang ya, karena kalau untuk motor besar seperti ini apabila kurang merekat satu atau dua helai akan sangat berpengaruh terhadap speed. Jadi nanti sepertinya speednya loyo, padahal bukan karena dinamonya tapi karena koneksinya yang kurang bagus. Wah, tadi hampir jatuh tripodnya teman-teman. Oke, motor sudah tersolder. Oke, tadi udah saya masukkan ke lubang, bikin buat dudukan buat jalur masuk kabel dari lampu LED-nya ya. Kita sambungkan langsung ke kabel-kabelnya. Oke, hitam dengan hitam. Jangan lupa kita masukkan dulu selongsongnya, jangan sampai sudah disolder kita lupa masukin selongsong kabelnya, ulang lagi dari awal lagi nyoldernya, buang-buang waktu ya teman-teman ya. Itu juga sering terjadi dengan saya. Oke. Oke. Sudah satu lagi pakai kabel yang pendek. Nah, kita amankan dengan isolasi bakar. Oke. Oke. Ini kabel yang ke lampu LED ini sudah terpasang. Kita lem aja dulu. Jadi sembari nunggu ini kita pasangkan, posisikan tepat di tengah-tengah. Oke, dilem, kabelnya kita tarik biar nanti tidak mengganggu triggernya ini ya. Sebentar kita lem dulu deh. Oke. Oke, akan mengganggu. Oke, tidak. Kemudian ini adalah yang ke baterai. Oke, sebelumnya coba ini dipasangkan dahulu. Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Oke, biar mudah penyolderan saya akan skrup aja ya, skrup kurang lebih di sekitar sini. Oke, kita solder bagian negatif dari baterai.
Maaf ya teman-teman. Ini asap asap dari solder cukup menyengat, jadi memang harus menggunakan masker ya pada saat kita bekerja. Oke, pastikan kuat, jadi solderannya matang, biar kita selip-selipkan di bawah tempat baterai, rumah baterai. Kemudian kita solder bagian dari kabel negatif ke baterai ini ya. Sepertinya cukup kuat. Proses soldernya sudah selesai, tinggal kita tes ya. Oke, cukup kokoh, kuat. Nah, ini ada bagian lebih buat apa? Nah, ini buat rumah buat magnet. Jadi kalau saat kita kerja, kita banyak menggunakan mata bor tertentu, kita bisa menempelnya di sini, gak usah capek-capek. Oke, mudah sekali. Jadi kalau kita punya mata bor nih, oke, satu lagi mata bor lebih kecil, jatuh. Nah, nih praktis ya, cukup kuat. Ini magnet neodyme, jadi memang strong magnet, dia lebih kuat daya. Ini kita coba, kita gunakan ini. Sebelumnya kita coba dulu, kita tes dulu ya. Ini baterai jangan sampai terbalik positif negatifnya. Ini sengaja saya tandain warna merah, ini adalah tanda di bagian ringnya, bagian negatif positif. Oke, ini juga saya bikin tulisan positif negatif biar tidak tertukar. Nah, ini kembali yang tadi, ini apa nih fungsinya? Ini kabel konektor XH ya. Kabel konektor XH ini untuk mengecek kapasitas baterai. Jadi tanpa kita mengukur satu-satu, dengan kita pasangkan, ini opsional. Jadi bisa pasang, bisa tidak. Nah, sorry, terbalik. Ini ada hitam di paling tepi, itu yang paling kanan. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 CS, 3 sel, total 11,3. Sel yang pertama 3,77, sel kedua 3,75, sel yang ketiga 3,76. Ketiga baterai ini relatif sama, voltasenya aman. Ini pada saat kita pakai boleh lepas boleh tidak, tapi saya lebih baik saya lepas saja pada saat kita mencoba nanti, dan pada saat nanti penggunaannya. Nah, ini kelemahan kalau misalkan tidak pakai cover ya, telanjang seperti ini nih di damonya. Kita kalau kerja banyak pada nempel nih, ini kelemahannya. Tapi kalau banyak nempel benda-benda besi seperti ini, kelebihannya dia karena terbuka, pendinginannya lebih bagus, jadi motor tidak cepat panas. Oh, berfungsi ya. Nih, kita lihat putaran ke arah kiri. Ke arah kiri dari pelan, speednya makin bertambah. Saya kendorin. Oke, sekarang putar sebelah kanan atau mengebor ya. Oke, nah, cukup lumayan ya. Kita tes untuk mengobar, kita coba pakai bor mata bor 6 mili.
Ini karena model keyless ini tanpa kunci, jadi bisa lebih memudahkan kita ya. Coba kita bor, sorry, ini belum dimatikan soldernya. Oke, kita coba untuk ini sekitar 10 mili ya, 10 mili yang tebal dan kuat ini jati Belanda. Apakah cukup kuat? Kita coba. Bismillah. Oke, wah, cukup kuat dan cepat. Nah, ini dia kalau misalkan kita macet gini, fungsi dari mundurnya ini, tombol mundur, kita tombol balik arah, jadi bisa lebih mempermudah kita dalam melepas bornya ya. Seperti cukup macet. Oke. Oke. Sepertinya cukup lumayan ya. Ini kalau mata bor 6 mili. Coba kita mata bor kecil, bahkan mungkin saya yakin dia akan lebih. Ini ada, saya punya 4,5 mili. Oke, kita kencangkan, kita pastikan rata penjepitnya. Coba kita bor. Wah, enteng sekali nih, 4,5 mili. Tadi 6 mili agak berat lepasnya ya, bukan agak berat ngebornya. Kemudian kita coba di aluminium. Saya punya aluminium nih, kurang lebih sekitar aluminium 2 mili ya, bukan aluminium seperti aluminium, hanya aluminium 2 mili. Kita tes apakah mampu ngebor. Bismillah. Oke, bisa ya teman-teman ya, mudah untuk aluminium. Oke, karena ini torsinya rendah, jadi memang harus speednya tinggi. Kita bikin pada saat